Setelah gagal total di Piala AFF, Timnas Indonesia kini bersiap menghadapi FIFA ASEAN Cup yang kurang lebih sebulan lagi berlangsung. Dan bisa dibilang, persiapan Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menghadirkan kejutan. Pasalnya, hanya 5 pemain yang lahir di Indonesia tercantum dalam bocoran skuad Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Di mana beberapa nama lokal yang tersingkir adalah Rizky Ridho, Nadeo hingga Jordi Amat. Yap, dengan kata lain, banyak nama di Piala AFF kemarin yang tidak dilibatkan John Hertman menghadapi Piala AFF. Dengan kata lain, mayoritas skuad kali ini berasal dari para pemain abroad atau keturunan. Uniknya, ada 5 nama yang disebutkan comeback untuk kemudian punya kesempatan buat unjuk gigi. Sesuatu yang diketahui membuat 2 rival ASEAN kita yakni Thailand serta Vietnam merasa kalau di FIFA ASEAN Cup besok, persaingan benar-benar akan terasa jauh lebih kompetitif. Khusus buat Vietnam, mereka yang udah all out di Piala AFF akan mendapat ujian yang sesungguhnya manakala Indonesia dan Thailand akan menurunkan ujian yang sesungguhnya manakala Indonesia dan Thailand akan menurunkan pemain-pemain terbaik yang dimiliki demi mencatat sejarah menjadi juara di edisi pertama turnamen besar ASEAN yang resmi di bawah naungan FIFA. Merah putih di pelipis, berkibar di setiap detik, biar dunia lihat sendiri, kita lahir untuk berani dengar, ombak itu datang membawa sisa. PSSI memang belum mengeluarkan laporan resmi terkait Garuda Calling. Akan tetapi, salah satu pengamat senior yakni Bung Ropan dalam channel YouTube-nya berani untuk mengatakan jika federasi udah memiliki 26 nama yang dipilih oleh John Hertman untuk menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026. Nah, yang menarik di sini, tidak ada Rizky Ridho yang selama ini kita tahu selalu jadi langganan di tiap Garuda Calling. Tentu saja, keputusan tersebut disebut berkaitan dengan evaluasi penampilan Rizky Ridho di Piala AFF. Namun, absennya Ridho tidak otomatis berarti pintu Timnas Indonesia tertutup secara permanen. Sebab, komposisi pemain dapat berubah menjelang pemusatan latihan maupun pertandingan. Karena itu, peluang Ridho untuk kembali ke skuad tetap terbuka apabila mampu menunjukkan performa konsisten bersama klub. Selain itu, ada 5 nama yang bisa dibilang comeback. Mereka adalah Hernando Ari, Ricky Kambuaya, Dan James, Miliano Jonathans, hingga Ardian Wibowo. Yap, di komposisi ini menurut pengamat Bung Ropan tersebut tercatat hanya 10 pemain dalam daftar nama yang berkarir di kompetisi Super League. Sementara itu, jumlah pemain kelahiran Indonesia hanya mencapai 5 orang. Mereka adalah Marcelino Ferdian, Doni Tri Pamungkas, Beckham Putra, Ricky Kambuaya, dan Hernando Ari. Intinya, dengan kata lain sekitar 95% kekuatan Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup akan bertumpu pada pemain abroad atau keturunan. Dan ini semakin menunjukkan kalau ambisi juara di turnamen ini sangatlah besar, terutama buat mengobati kegagalan di Piala AFF kemarin. Satu nama di dada ini, satu janji di kaki kami, berganti malam berganti luka, kita tetap berdiri sama dengar, ombak itu datang membawa sisa harapan, langkah demi langkah naik, tak lagi mundur ke belakang. Garuda bangkit lagi menuju puncak tertinggi. Garuda bangkit lagi, kita tak berhenti. Lebih lanjut, jelas dari sekian nama yang ada pun salah satu nama yang menarik perhatian adalah Miliano Jonathans. Pemain yang memiliki kemampuan oke di kaki kiri tersebut disebut masuk dalam daftar 26 pemain meski masih berkaitan dengan proses pemulihan cedera ACL. Nah, setelah kemarin menurut laporan FotMob, Miliano udah bisa kembali ke lapangan dalam hitungan hari. Plus, menurut info lainnya, dia juga udah mulai latihan ringan. Ini jelas menunjukkan perkembangan yang sangat bagus. Tapi kembali lagi, semua tergantung di kondisi terakhir seperti apa. Dan jika kondisi fisiknya benar-benar pulih ketika agenda FIFA ASEAN Cup berlangsung, maka Miliano dapat memberikan opsi tambahan bagi lini serang Timnas Indonesia. Namun kalau belum, ya minimal dia bisa ikut latihan bareng di TC Timnas kayak Mes Hilgers untuk dipantau langsung gimana proses pemulihan cederanya. Nah, oh ya, Mes Hilgers kok nggak dipanggil nih? Jadi gini, soal Mes.
Peluang bagi dia untuk masuk skuad final di FIFA ASEAN Cup masih terbuka lebar, sama seperti Rizky Ridho. Akan tetapi, semua tergantung kebutuhan pelatih serta kesiapan pemain itu sendiri. Dan jika semisal dalam waktu dekat, Mes bisa kembali main untuk FC20, ya harusnya nggak ada alasan bagi John Herdman untuk nggak manggil dia. Yang pasti, dia ingin pemain yang tampil adalah pemain yang benar-benar siap baik dari fisik, mental, serta udah pasti teknis. Kan gitu? Iya dong. Karena di satu sisi, nggak sedikit sekarang yang mulai ngoceh-ngoceh Herdman out apabila gagal di FIFA ASEAN Cup. Sehingga ya itu tadi, di sini selayaknya manusia normal pada umumnya, John Herdman pasti akan melakukan apapun demi menyelamatkan pekerjaannya. Yang mana salah satu caranya adalah dengan menurunkan skuad terbaik di Timnas Indonesia buat menghadapi FIFA ASEAN Cup edisi perdana sekaligus ambisi mencetak sejarah di kandang sendiri. Kan gitu. Satu suara, satu bara, satu bangsa, satu arah. Naik, naik, lebih tinggi sampai dunia mengerti. Garuda bangkit lagi menuju puncak tertinggi. Garuda bangkit lagi, kita tak berhenti. Garuda bangkit lagi. Sementara itu bagi Thailand dan Vietnam, kabar ini sendiri tentu cukup menarik perhatian. Karena bagaimanapun, persaingan di FIFA ASEAN Cup dinilai akan jauh lebih kompetitif. Dan khususnya Vietnam, mereka yang udah all out di Piala AFF merasa akan jauh lebih tertantang, terutama kepada tim Thailand serta Indonesia yang akan menurunkan skuad terbaik yang dimiliki termasuk para pemain aboard. Dan kita tahu, Thailand walaupun di Piala AFF ibaratnya hanya turun dengan tim B, masih tetap bisa menampilkan permainan yang oke. Maka dari itu, jika pemain senior seperti Chanatip Songkrasin, Theraton Bunmathan, hingga Therasil Dangda, serta beberapa pemain lain yang dikombinasikan dengan pemain-pemain di Piala AFF, yaitulah sejatinya kekuatan utama Thailand untuk FIFA ASEAN Cup sekaligus di Piala Asia 2027 mendatang. Sedangkan Indonesia harusnya benar sih nggak ada lagi kata gagal buat juara di FIFA ASEAN Cup besok. Karena ya udah mah main di kandang sendiri, para pemain aboard juga bisa main. Sehingga kalau masih kalah terutama dengan cara yang gua play, ya bener, nasib John Herdman kemungkinan besar akan semakin goyah. Ingat, timnas Indonesia ibarat klub Eropa udah macam MU, bukan karena prestasi tapi lebih kepada sorotan serta tekanan besar yang selalu nyaris mengarah. Hingga nggak jarang, itu menjadi bumerang. Gimana Pak John? Udah mulai merasakan gimana susahnya melatih timnas Indonesia yang disebut juga sebagai salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia? Di sisi lain, pelatih Bangladesh Thomas Dooley mengakui timnas Indonesia sekarang berada di level yang lebih tinggi menjelang pertemuan kedua tim di FIFA ASEAN Cup 2026. Meski demikian, Dooley menegaskan Bangladesh tidak akan datang dengan mental menyerah. Yap, sebagaimana diketahui, Bangladesh yang tampil menggantikan India dijadwalkan menghadapi timnas Indonesia di grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana kedua tim tergabung dalam grup yang juga dihuni Singapura dan Malaysia. Perbedaan kedua tim terlihat dari posisi mereka di ranking FIFA. Bangladesh saat ini berada di peringkat 181 dunia, sedangkan timnas Indonesia 118. Dalam hal ini, Dooley tidak menutup mata dengan kualitas Indonesia dan tim-tim lain yang akan dihadapi Bangladesh. Sebaliknya, dia justru menilai pertandingan melawan lawan dengan level lebih tinggi dapat menjadi kesempatan penting bagi anak asuhnya untuk berkembang. Meski mengakui status Bangladesh sebagai tim yang tidak diunggulkan, Dooley tetap membuka peluang bagi pasukannya untuk membuat kejutan. Dia menilai pertandingan sepak bola tidak bisa dimenangi hanya berdasarkan perbedaan peringkat atau kualitas di atas kertas. Terus, Dooley juga tidak ingin status underdog justru menjadi beban bagi para pemain Bangladesh. Menurutnya, posisi tersebut dapat mengurangi tekanan sekaligus memberikan keuntungan psikologis ketika timnya menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat. Mereka berada di atas kami, tim-tim yang sangat kuat. Melawan mereka, Anda bisa mengetahui kesalahan apa yang kami lakukan dan kami bisa belajar dari kesalahan tersebut. Ada kemungkinan kami sebenarnya bisa mengalahkan mereka. Kalau tidak, untuk apa kami bermain? Semua orang perlu memahami kami adalah tim yang tidak diunggulkan. Tidak ada keraguan soal itu. Itu terkadang membantu kami, kata Dooley dikutip dari Daily Sun. Garuda bangkit lagi menuju puncak tertinggi. Garuda bangkit lagi.
Ya, terlepas dari apapun, pada akhirnya Indonesia sekarang lagi di titik di mana semua mata tertuju, semua tekanan menumpuk, dan semua ambisi lagi terbakar habis-habisan. FIFA ASEAN Cup edisi perdana ini bukan sekedar turnamen biasa. Ini tuh panggung buat ngebuktiin kalau Garuda masih punya taring yang tajam setelah luka AFF kemarin. Lagi mana? Skuad yang nyaris full aboard dan keturunan, nama-nama comeback yang siap unjuk gigi, plus rival macam Thailand dan Vietnam yang udah siap tempur, semuanya nyatu jadi satu paket kompetisi yang bener-bener gila. Kan gitu. Di satu sisi, John Herdman sendiri tahu banget nih, resiko di depan mata. Satu slip aja, satu momen gua play di kandang sendiri dan kritikan atau bahkan hujatan bakal datang bak gelombang tsunami. Tapi kalau boleh jujur, justru di situ letak keindahannya. Pressure is real, opportunity is bigger. Kalau skuad terbaik ini bisa main dengan hati dan fokus, maka sejarah juara di edisi pertama turnamen resmi FIFA di ASEAN bisa dicetak di tanah air sendiri. Sementara Bangladesh sendiri datang dengan mental underdog yang santai tapi tetap lapar. Thomas Dule udah bilang lantang, perbedaan ranking bukan alasan buat menyerah. Dan itu yang bikin grup A semakin hidup. Karena di sepak bola, ranking cuma angka di atas kertas. Tapi yang menentukan adalah siapa yang paling lapar di lapangan. Kan gitu. Jadi tunggu aja, Garuda Calling sebentar lagi resmi.